Memang Allah berikan motivasi seperti itu. Coba baca surat 16 ayat 97. Siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Udah. Syaratnya apa? Mukmin. Itu syaratnya. Kalau yang bukan mukmin, ayat sudah dibaca tadi, nggak usah saya ulang. Kemudian pertanyaan pertamanya adalah, apakah kita mensolati satu jenazah yang baik ataupun yang tidak baik mendapat pahala yang sama? Rasulullah SAW tidak mengatakan yang buruk sekian, yang baik sekian, nggak ada. Barang siapa yang menyolatkan satu mayit dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Barang siapa yang mengikuti jenazahnya mengubur sampai ke kuburan, dia akan mendapatkan 2 qirat. Cuma ada tambahan yang lain. Bersegeralah lakukan jenazah. Apabila dia orang baik, maka kalian segerakan kebaikan untuknya. Apabila dia bukan orang baik, maka kalian telah meletakkan dari pundak-pundak kalian kejelekannya. Itu saja, tapi tidak ada batasan yang dikurangi pahala untuk orang baik dan orang jahat. Tetap selama kita mau menyolatkan seorang muslim ya, mesti, maka kita akan mendapatkan pahala 1 qirat. Yang ditanya oleh sahabat, apa itu 1 qirat ya Rasulullah? Itu sebesar bukit Uhud. Itu yang dijawab. Jadi sebesar itu kalau berdua apalagi. 2 qirat nganterin ke kuburan ya. Iya. Tidak ada penjelasan orang baik yang dianterin. Baik. Begini. Dalam rincian menyolatkan orang-orang fasik, bagi orang-orang yang ada keutamaan telah berijma para ulama tidak melakukan sholat untuknya sebagai pengkapokan, tapi tidak pernah mencegah orang lain untuk menyolatkan dan tidak menutup kemungkinan mendapatkan 2 pahala qirat tadi. Tapi memang ada rincian bagi orang-orang yang tidak baik, pemuka-pemuka agama tidak mau menyolatkannya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Ya, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencegah para sahabat menyolatkannya. Ya. Dan tidak ada satupun riwayat beliau sallallahu alaihi wasallam selama itu muslim dicegah untuk disolatkan. Sahabat tetap menyolatkan sekalipun dia orang zalim. Ya, tetap disolatkan. Yang penting dia muslim, belum batal keislamannya. Tapi bagi pemuka-pemuka agama, bagi orang-orang yang ada keutamaan, dia mencegah diri, tidak mau menyolatkannya. Apalagi kalau Rasulullah SAW menyolatkan satu mayit, sudah pasti diampuni dan menjadi kafarat untuknya. Maka Rasulullah tidak mau. Ya, tidak mau. Tapi beliau tidak mencegah, tidak pernah mencegah, jangan solatkan, tidak. Tapi solatlah teman kalian itu. Solatkan teman kalian itu. Seperti orang yang punya utang. Rasulullah tidak mau menyolatkan, tapi sahabat tetap menyolatkan. Solatkanlah teman kalian itu, kata Rasulullah begitu. Artinya membuat arahan supaya disolatkan. Ya, tapi tidak ada rincian kalau orang jahat nggak usah disolatin, nggak ada. Termasuk yang bunuh diri, tetap disolatkan. Ya, tapi Nabi nggak mau karena supaya tidak menjadi kebiasaan orang nanti. Itu supaya kapok orang tidak melakukan dosa besar tadi. Ya. Kalau mau dilihat mungkin hadisnya 576. Kemudian dalam berita yang saya sampaikan tadi 899 atau 900. Coba kita cek dulu. Pertama saya pengen baca hadis 450-nya. Biar tahu kita. Jangan kita pernah berani berfatwa jangan disolatin itu, biarin, nggak boleh, ya. Itu berarti kita mencegah orang lain untuk menyolatkan. Padahal itu fardu kifayah, nggak boleh. Karena setiap muslim yang mati disolatkan selama dia masih terikat la ilaha illallah. Baca dulu satu-satu biar jelas dalilnya.
dimulai dari hadis 450. Hah? Bulughul Maramnya nggak ada. Itu dia, coba pinjam itu. Ini. Yang di meja Pak Ustadz Saifullah. Nah. Paras 50 dulu, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatkanlah orang yang mengucap la ilaha illallah, dan salatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Iya, terangan. Hadisnya lemah, tapi sudah diamalkan oleh para sahabat. Keterangan satu, sungguh pun hadis itu lemah, tetapi orang yang mengucap la ilaha illallah secara kita adalah orang muslim. Orang muslim yang mati wajib disolatkan. Iya. Kedua, tidak sedikit sahabat-sahabat telah di belakang khalifah yang berbalik. Iya. Ini tetap sholatin ya. Tapi kenapa Rasulullah tidak mau menyolatkannya? Ya alasannya itu beda kan. Sholatnya Nabi dengan sholatnya kecuali Nabi beda. Kalau Nabi yang menyolatkan itu sudah pasti menjadi kafarat untuk yang mayit tersebut. Kalau kita kan ada hadisnya kalau 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah. Atau 100 orang-orang yang baik menyolatkan baru menjadi kafarat. Tapi kalau secara umum tidak. Kepada mayitnya tidak ada urusan. Mau yang baik, mau yang jahat, yang penting dia muslim, disolatkan. Ya. Sebagai contoh, mungkin tadi saya ucapkan hadis berapa? 576. Coba. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang membunuh dirinya dengan tombak, maka tidak ia sholatkan dia. Riwayat Muslim. Iya. Itu kan kalau kita baca seperti itu seakan-akan nggak boleh kan? Padahal sahabat menyolatkan karena keumuman dalil tadi. Sebagaimana arahan di tempat lain, Rasulullah SAW bersabda, kalau punya utang, udah kalian aja yang sholatin, saya tidak mau. Tadi hadis 900-nya coba, apa 899-nya kepanjangan, 900-nya. Atau 899-nya dulu lah. Masih ada waktu 10 menit. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah wafat seorang daripada kami, lalu kami memandikan dia dan kami mengapasi dia, dan kami kafankan dia. Kemudian kami bawa dia kepada Rasulullah SAW dan kami bertanya, apakah adukah Tuhan mau sholatkan dia? Lalu ia melangkah beberapa langkah, kemudian dia bertanya, adakah hutang atasnya? Kami jawab 2 dinar. Lalu dia berpaling, maka ahli Qatadah tanggung membayar 2 dinar itu. Lantas kami datang kepadanya, lalu ahli Qatadah berkata, 2 dinar itu atas tanggungan saya. Sabdanya, betul-betul engkau tahunya yang terlepas daripadanya mayit ini. Iya. Dia jawab, betul. Lalu dia sholatkan dia. Terus? Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW biasa dibawa kepadanya orang yang mati yang luka. Maka ia bertanya, adakah ia tinggalkan apa-apa buat membayarnya? Jika dikatakan bahwa tiada meninggalkan pembayarannya, ia sholatkan dia. Dan jika tidak, dia bersabda, sholatlah sahabat kamu. Sholatkanlah. Sholatkanlah sahabat kamu. Tetapi setelah Allah beri kepadanya beberapa pengalaman, dia bersabda, aku lebih hampir kepadamu ini daripada diri mereka. Dan itu siapa-siapa mati meninggalkan hutang, maka aku tanggung membayarnya. Jadi bagi yang beliau tidak mau menyolatkan, tetap aja mengarahkan sahabatnya sholatkan.
sahabat kalian itu. Tapi beliau tidak mau. Itu artinya pengkapokan bagi orang-orang yang ada kepentingan, ulama-ulama besar mungkin, atau pemuka-pemuka agama tidak melakukan sholat kepada orang-orang yang melakukan maksiat hanya demi untuk biar kapok. Tapi tidak boleh mencegah orang lain untuk tidak menyolatkan. Maka dulu kalau ada yang bilang nggak usah disolatin itu koruptor, nggak bisa, tidak bisa. Tetap dia muslim, fardu kifayah. Kalau nggak berdosa orang lain, gitu. Ya, baik. Masih ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya orang yang mau ngaji nih menuntut ilmu, kemudian dia mencari jalan lain untuk mencari uang gitu, yang ada duitnya, apakah itu disebut taubat? Bagaimana? Kurang jelas saya. Artinya sekarang kan waktunya pengajian gitu, yang saya kita ngaji. Kemudian dia ada yang ngajak kegiatan untuk mendapatkan uang, kemudian dia ikut. Apakah itu termasuk taubat? Tidaklah. Tadi kan sudah kita rinci dengan jelas. Taubat itu cuma 5 ya. Sebenarnya saya mau kirim tapi antum udah nanya. Pertama setan. Ya. Kedua yang disembah menyembah kecuali menyembah selain Allah. Berhala apa tadi? Ketiga adalah dukun, taubat. Yang keempat, yang berhukum tidak dengan hukum Allah dan membencinya. Yang kelima, orang yang merasa mengetahui yang gaib. Itulah cabang-cabang yang ada paling atas. Adapun seperti tadi tidak seperti itu. Ya, berarti antum menuduh setan dia. Ya, atau antum menuduh dukun dia. Atau yang 5 yang kita bicarakan tadi ya, tidak termasuk seperti itu, ya. Kalau itu mungkin ada celaan. Celaan dulu pernah kita bahas, ada orang-orang yang kalau ada keuntungan baru ikut perang. Kalau nggak ada keuntungan dia nggak mau ikut. Tapi ini kita bukan dalam situasi perang, tapi contohnya seperti apa, antum coba berikan kepada saya. Contohnya apa? Tadi mengajak ngaji, terus ya. Iya, tidak. Kita tidak bisa mengatakan itu. Karena mungkin kita tidak tahu kepentingan yang dia miliki. Berilah uzur yang banyak kepada saudaramu. Mungkin dia ada kepentingan yang lain, yang memang dia butuh kepada penghasilan uang untuk memberi nafkah mungkin. Ini semua kita tidak bisa memvonis. Dan itu tidak termasuk yang ditanyakan. Karena kalau itu dihukumi taubat bahaya nanti ya. Bukan itu. Iya. Gimana? Ya. Yang menuhankan itu kan beda. Mungkin dia juga tidak bermaksud seperti itu. Ya. Kecuali dia meninggalkan hal-hal yang wajib demi untuk dunianya. Itu baru. Umpama dia sama sekali meninggalkan sholat demi untuk mencari nafkah dia. Tapi perintah Allah tidak pernah dia laksanakan. Yang prinsip aja lah dulu. Dia tidak pernah sholat bahkan. Karena saking sibuknya dia tidak ada waktu untuk sholat lagi. Nah itu mempertuhankan dunia. Hawa nafsu. Ya, mempertuhankan hawa nafsu. Itu ya. Kalau dunia aja paham. Kalau akhirat mereka lalai. Itu ayatnya lain. Surat 30 ayat 7. Ayo.
Jadi itu hanya masuk kepada orang-orang yang mempertuhankan harta tapi meninggalkan kewajiban sama sekali. Itu yang terkena. Tapi kalau dia mungkin kewajibannya tidak pernah dia tinggalkan, apalagi dia anggap itu adalah satu penghasilan yang bisa menafkahi keluarganya, ya itu tidak bisa kita tuduh macam-macam. Ya, tanya dulu kepadanya. Berilah uzur kepada saudara. Coba baca surat 30 ayat 7. Ya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Iya. Urusan-urusan untuk pahala akhirat mereka tidak butuh lagi. Yang penting dunia mereka raih. Itu maksud Allah. Itulah orang-orang yang zalim tadi ya. Tapi ini insya Allah tidak termasuk seperti itu. Baik. Ya. Apa hukumnya, apakah boleh ya apabila seseorang membaca surat atau ayat dalam satu rakaat itu dua gitu, maksudnya ketika di rakaat pertama dia membaca surat setelah Fatihah, membaca surat namanya surat An-Nisa ayat 1 dengan Al-Ahzab ayat 71 dicampur di satu rakaat itu. Boleh. Boleh. Tidak ada masalah karena ambillah yang mudah untukmu dalam Al-Quran. Kata Allah begitu dan kata Rasulullah SAW begitu. Ya, beberapa ayat yang dia baca dari satu surat lalu dia tambahkan, mungkin dia lupa langsung pindah ke ayat lain, surat yang lain, diperbolehkan. Tidak ada larangan. Karena keumuman hadisnya ambillah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ya, baik dalam ayat surat 73 ayat 20 atau dalam hadis 281 atau dalam hadis 278. Ambillah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang mudahnya itu kadang-kadang kita lagi baca surah An-Nisa ayat sekian, tahu-tahu lupa, lompat ke ayat sekian, nggak apa-apa, masih. Ya, yang nggak boleh itu adalah baca ayat terbalik. Kalau suratnya terbalik nggak apa-apa, ya. Tapi kalau rakaatnya lain nggak apa-apa. Umpama kita mau baca katakanlah surah An-Nisa ayat 100 di rakaat pertama. Tahu-tahu kita di rakaat kedua baca surat An-Nisa ayat 30, nggak apa-apa. Dengan sendirinya orang itu yang mudah bagi saya karena tidak datang larangan untuk itu. Ya, boleh ya. Dan itu sudah disepakati. Gitu. Baik. Apalagi yang maksud saya tadi terbalik, kita nggak boleh baca dari, kan kita biasanya baca kalau yang namanya urus Arab dari kanan ke kiri kan, yang nggak boleh dibalik dari kiri ke kanan, itu haram hukumnya, tidak boleh dibaca seperti itu. Iya, cukup. Oh ya. Ada sebagian orang tua dia sebelum meninggal itu sudah memberikan hartanya kepada anak-anak. Ya, hibah boleh. Ya, biarin. Warisnya berarti tidak ada, udah dibagi-bagi ya. Hah? Biarpun demikian, sekalipun itu hibah tetap harus adil. Cuma bedanya waris dengan hibah, kalau hibah boleh sama rata antara perempuan dan laki. Yang penting mereka sama-sama rita dan orang tuanya adil. Tapi kalau waris tidak boleh. Karena waris yang ngatur adalah hukumnya tersendiri. Adanya waris setelah yang punya waris meninggal. Sebelum meninggal belum dikatakan waris. Berarti hibah. Apakah hibah boleh? Berat sebelah? Tetap nggak boleh. Kalau adil boleh. Mana dalilnya? Surat hadis 954. Tetap harus adil. Kalau nggak boleh, kata Rasulullah SAW. Apakah kau akan berbuat seperti itu kepada semua anakmu? Tidak. Tarik kembali. Kata Rasulullah begitu. Ambil kembali apa yang sudah kau kasih itu. Nah, gitu. Karena memperlakukan satu anak
Yang lain tidak dilakukan. Itu yang tidak boleh. Kalau sama boleh. Itu hibah. Karena orangnya masih hidup. Baca dulu. Itu 55 yang antum baca. Yang saya suruh 54. Ya. Dari An-Nu'man bin Bashir bahwasanya kabarnya bahwa dia kepada Rasulullah SAW lalu berkata, sesungguhnya saya telah hibahkan kepada anak saya ini seorang budak yang ada pada saya. Maka Rasulullah nanya, adakah seorang engkau hibahkan seperti ini? Dia menjawab tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian tariklah dia kembali. Dan pada satu bapak saya pergi kepada Nabi Muhammad buat dia saksikan pemberian itu kepada saya. Maka sampainya, apakah engkau berbuat begini kepada anak-anakmu semuanya? Dia jawab tidak. Sabdanya, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah antara anak-anak kami. Lalu bapak saya pulang dan tarik kembali pemberian. Iya, jelas. Jadi kalau itu mau judulnya hibah, tetap saja harus adil. Tapi kalau waris, ya ada hukum tersendiri. Ya, waris nggak boleh sama rata. Tapi kalau hibah, boleh. Ya. Hah? Nah, ya, pertanyaannya, orang tuanya masih meninggalkan waris apa enggak? Apa sudah habis dibagi? Ya kalau sudah habis, ya sudah. Tapi kalau orang tua masih meninggalkan waris, walaupun sudah dihibahkan sebagian hartanya, tetap saja kalau orang tuanya mati, ya tetap dapat waris semuanya. Kembali kepada hukum waris. Ya, gitu. Ya kan, bisa saja kan, dihabiskan semuanya dikasih, tidak meninggalkan apa-apa. Ya udah, itu berarti ya mau dituntut apa? Orang warisnya udah nggak ada, atau dia meninggalkan utang. Habis semua untuk bayar utang, ya apa yang mau dibagi waris? Orang utangnya juga lebih banyak, gitu ya. Jadi itu di luar kebiasaan, tapi biasanya seperti itu. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.